Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Aprianus Libat. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman, serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga, membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian nats pembimbing kita dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua di rumah. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketataan dan kesetiaan kami. Padahal
kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GP-GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Demikian pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Galatia 1 ayat 3 dan yang keempat yang menyatakan demikian. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Oh
kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-5 yang menyatakan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, di saat ini kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih atas karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh dapat duduk sehati untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami, kuasai kami, dan penuhilah kami, agar kebenaran firman-Mu yang diberitakan di antara kami tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang
tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada akhir abad kedua sebelum Masehi, Roma telah menguasai sebagian besar Yunani dan Asia Kecil. Pasukan Roma di bawah pimpinan Jenderal Pompeius menaklukkan Palestina tahun 63 sebelum Masehi. Dan setelah Kaisar pertama Roma, yaitu Julius Kaisar, meninggal, Kaisar Agustus penggantinya memperluas wilayah Kekaisaran Romawi sampai ke Mesir dan sebagian besar Asia Kecil dan daerah-daerah lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendukung jalannya pemerintahan Kekaisaran Romawi pada saat itu, sebagian besar berasal dari pajak yang ditarik dari pengangkut-pengangkut barang atau hasil-hasil pertanian, dari warisan-warisan dan barang milik pribadi. Semuanya itu dikenakan pajak oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Petugas pajak adalah para pemungut cukai yang menandatangani kontrak untuk menyerahkan uang dalam jumlah tertentu kepada pemerintah setiap tahun. Oleh karena itu, orang yang melanggar hukum Romawi akan disidangkan atau
diadili. Bahkan mereka akan bisa dapat dijatuhi hukuman atau diberikan denda, bahkan dipenjarakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya jika perbuatan mereka dinilai mengancam keutuhan dan keamanan kekaisaran pada saat itu, maka yang harus mereka lakukan adalah untuk menghukum mati. Di zaman Yesus, ketika memberitakan datangnya kerajaan Allah bagi umat manusia pada saat itu, dinilai sebagai ancaman politik yang berbahaya. Oleh karena itulah Pilatus, prokurator provinsi Yehuda pada saat itu, menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan sesudah kematian Yesus, pemerintah Romawi mula-mula memandang kekristenan itu sebagai salah satu sekte Yahudi. Sehingga pemerintah mengizinkan penganut agama Yahudi beribadat sesuai dengan keyakinan mereka. Sehingga orang Kristen pun boleh diizinkan untuk berkumpul tanpa ada gangguan apapun pada saat itu. Namun pada akhir abad pertama, pemerintah tidak lagi memandang kekristenan itu sebagai agama yang perlu dilindungi. Dan mereka mulai menganiaya para pengikut Kristus. Bahkan lebih awal dari itu, Kaisar Nero menghukum mati orang-orang Kristen karena dianggap musuh negara. Sehingga pada pertengahan abad kedua, pengejaran dan penganiayaan semakin meluas, terutama ketika orang-orang Kristen menolak untuk menyembah atau memuja Kaisar sebagai dewa. Orang Kristen yang dibunuh pada saat itu begitu banyak, sehingga banyak yang mati dalam iman dan percaya mereka kepada Kristus, yaitu para martir, saksi Kristus tentang penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami. Nah, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen terus berlangsung silih berganti sampai kepada pemerintahan Konstantinus Agung. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk itulah maka surat 1 Petrus yang di sana dikatakan ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil, yang adalah sebagian besar
Wilayah-wilayah itu adalah wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dengan demikian bahwa mereka ada dalam penghambatan atas iman mereka. Jemaat-jemaat perdana ini mengalami penderitaan yang sangat berat ketika mereka harus mempertahankan iman mereka untuk tidak menyembah, memuja kaisar sebagai dewa. Sehingga Petrus dalam tulisannya ini menasihatkan mereka ketika ia mengatakan untuk meneladani penderitaan Kristus, katanya. Di dalam pasal 2 ayat 18 sampai 21 di sana mengatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan pada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut puji-pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya." Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Petrus mengajarkan kepada mereka untuk tetap hidup di dalam pengharapan mereka kepada Kristus. Yang dasar bagi Petrus untuk mereka hidup berpengharapan kepada Kristus yaitu ketika dia telah mati dan bangkit, yang menjadi dasar dalam kehidupan iman mereka, sehingga mereka dikatakan menjadi lahir baru, menjadi hidup baru. Jadi lahir baru di sini adalah di mana iman percaya mereka kepada Yesus yang bangkit itu tidak akan sia-sia. Kalau dulu mereka tidak mengenal Kristus dan hidup dan jauh daripada keselamatan yang daripadanya, kini mereka hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus, yaitu atas kematian dan kebangkitannya. Jika oleh iman kepada Yesus Kristus mereka dianiaya, dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Karena itulah Petrus katakan, bergembiralah akan hal itu. Bergembira akan hal apa? Kalau pada kenyataannya mereka saat itu menderita, mengalami kesusahan, penganiayaan. Tapi bergembira akan iman, pengharapan mereka itu tersimpan di sorga bagi kamu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita, katanya, oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi walaupun di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, jangan sampai membuat mereka menyerah.
tetapi tetap terus berpengharapan kepada Kristus, bahwa hidup imanmu itu tidak akan mengecewakan, alias tidak akan sia-sia. Makanya Petrus berkata, kamu akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi Petrus menasihatkan kepada mereka, jika mereka tetap hidup berpengharapan terus di dalam Kristus Yesus di tengah-tengah situasi yang mereka alami, maka mereka akan menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak akan cemar, yang tidak akan layu. Artinya tidak ada expire-nya. Ya. Tetap abadi, kekal selamanya. Yang tentunya itu diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang. Artinya perjuangan iman mereka tidak akan sia-sia jika mereka tetap terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, kita melihat hidup berpengharapan itu bagi Petrus mau menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dialami, di sana dikatakan mereka akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi ada 3 hal bagi Petrus, bagi mereka yang hidup di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Ada 3 hal yang akan membuat mereka menjadi orang-orang yang pada akhirnya menang atas segala penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami. Yang disebut oleh Petrus di sini adalah sesuatu yang tidak binasa, sesuatu yang tidak akan cemar, dan sesuatu yang tidak akan dapat layu. Apakah itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama di sana dikatakan mereka akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Artinya, seberat, sehebat apapun penderitaan, masalah yang mereka alami tidak akan mengecewakan. Itu maksudnya. Tidak akan membuat mereka putus asa. Tidak akan membuat mereka menyerah. Jadi saudara-saudara, karena itu mereka yakin. Karena mereka yakin akan Tuhan yang akan menopang mereka. Kadang-kadang kita itu tidak bisa dapat memahami apa maksud Tuhan di balik masalah, mungkin pergumulan yang sedang kita alami. Mungkin kadang-kadang kita mau katakan, wah, Tuhan itu sudah tidak ada, atau Tuhan itu sudah jauh, atau Tuhan itu tidak peduli lagi dengan saya. Tetapi saudara-saudara, tahukah kita bahwa di balik semua derita, pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh setiap orang percaya, memang kita tidak bisa dapat memahami dan mengerti itu. Kadang banyak saja pemikiran-pemikiran kita. Tapi ternyata di balik semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan. Yang contohnya kita bisa dapat lihat 3 anak muda yang akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu renungan kita beberapa hari yang lalu. Siapakah itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 anak muda ini dalam masanya mereka diperhadapkan dengan
situasi yang sangat sulit. Ketika mereka tidak menyembah kepada kaisar, maka mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saat itu? Ya, yang mereka lihat bahwa bukan 3 orang lagi yang ada dalam perapian itu. Ada 4 orang. Orang lain yang melihat. Apakah ketiga orang ini melihat ada orang bersama dengan dia? Tidak. Sadrak, Mesak, Abednego tidak melihat siapa yang ada bersama dengan mereka. Mereka tidak lihat. Artinya, kadang-kadang pergumulan yang kita alami itu, kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Dan ternyata Tuhan ada di sana. Oleh karena itulah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan membebaskan, melepaskan mereka. Atau bahkan bisa dikatakan mereka tidak terbakar. Karena pengharapan mereka kepada Allah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak pernah tahu maksud Tuhan atas masalah, penderitaan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi tetaplah terus berpengharapan bahwa Allah akan melepaskan siapapun yang tetap terus berpengharapan kepada Dia. Untuk itulah maka kamu akan menerima sesuatu yang tidak binasa. Yaitu ketika mereka tetap terus hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Yang maksud semuanya itu adalah menunjukkan kemurnian imanmu seperti emas yang dibakar, ya, dipukul, ya, yang pada akhirnya ujungnya akan membuktikan ini emas murni yang luar biasa. Walaupun sebelumnya dia dibakar, dia dipukul, dia dikasih air raksa, gitu ya. Tetapi ujungnya akan membawa keselamatan. Ya. Jadi kadang mereka tidak tahu kalau ada seorang yang bersama-sama dengan mereka. Begitu juga kehidupan kita. Kadang atas penderitaan dan pergumulan yang kita alami, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Ternyata kita yang tetap terus berpengharapan, Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang disebut menerima sesuatu yang tidak akan binasa. Yang kedua, untuk tetap hidup terus berpengharapan di dalam Tuhan, mereka akan menerima suatu bagian yang tidak cemar. Sesuatu yang tidak cemar ini artinya walaupun Sadrak, Mesak dan Abednego itu pilihan mereka menyembah atau dibakar, ya. Mereka tidak tergoda. Mereka tidak terpengaruh dengan bujuk rayu. Ya, mereka tidak terpengaruh. Ya. Banyak orang yang jatuh, ya, karena duit. Banyak orang yang jatuh, ya, mungkin karena harta, karena jabatan, mungkin karena cinta, akhirnya meninggalkan imannya, gitu ya. Jadi saudara-saudara, mereka akan menerima sesuatu yang tidak cemar, artinya sesuatu yang tidak ternodakan. Ya. Jadi anak-anak muda ini tetap mempertahankan imannya, tidak terpengaruh dengan rayuan bujuk raja pada saat itu. Bahwa ketika kamu menyembah, kamu akan mendapatkan jabatan yang jauh lebih tinggi. Justru ketika mereka tetap terus mempertahankan iman mereka, Raja memberikan jabatan yang luar biasa kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah mereka katakan, sekalipun Allah tidak melepaskan kami dari perapian ini, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Jadi benar-benar anak-anak muda ini terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka tidak terbawa, terpengaruh, tergoda dengan segala kenikmatan dunia,
yang sesungguhnya itu akan membawa mereka kepada penderitaan. Nah, pengharapan yang ketiga, yang akhirnya mereka akan menerima sesuatu yang tidak layu katanya. Menerima sesuatu bagian yang tidak layu maksudnya artinya hidup yang berpengharapan itu tetap semangat sekalipun masalah, pergumulan dan tantangan mereka hadapi. Tetapi hidup dalam berpengharapan itu membuat mereka tetap terus memiliki semangat untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersuka cita. Mereka tidak layu. Orang bilang tidak loyo, kalau Manado bilang tidak lome gitu ya. Tapi tetap memiliki semangat. Ya. Itu adalah hidup orang yang berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Tidak cepat putus asa dengan situasi dan keadaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini terlebih khusus ketika kita ada di tengah-tengah masih dalam situasi COVID-19, tentunya ini suatu pergumulan dan masalah tersendiri dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan secara khusus ketika hari ini Gerakan Pemuda mensyukuri hari ulang tahun yang ke-70, apa yang dapat kita perbuat dan lakukan dalam masa COVID ini, ya? Dalam masa yang sulit, yang serba terbatas ini, ya? Karena kita tahu bersama-sama bahwa dalam masa COVID-19 ini banyak orang yang mengalami kekecewaan. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang kecewa. Kehilangan pekerjaan, di PHK, untuk mencari pekerjaan susah, ya. Sulit untuk mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan. Semuanya serba sulit dan serba terbatas, ya. Yang tentunya ini masalah dan kondisi yang kita alami saat sekarang ini merupakan sebuah tantangan dalam kehidupan kita di masa COVID yang serba terbatas ini. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya yang hidup berpengharapan kepada Kristus Yesus, tentunya di dalam masa COVID-19 ini, pemuda tidak kehilangan kreativitas. Tetap berinovasi. Bukan suatu alasan kita tidak bisa dapat berkreasi dalam ini, dalam kehidupan kita, oleh karena keterbatasan, oleh karena ini dan sebagainya. Tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang hidup berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Jadi tentu di dalam masa pandemik ini mengingatkan dan mengajarkan kita untuk tidak menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada. Ya. Kalau kita lihat salah satu kegiatan yang dilakukan dalam syukur HUT GPIB adalah membuat konten video kreatif. Ya. Artinya apa? Di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang serba terbatas, yang masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tentunya diingatkan kepada kita agar kita tetap terus berkreasi, ya. Tidak kehilangan kreativitas kita, tetap terus berinovasi dalam kehidupan dan keberadaan kita saat ini. Ya. Kenapa kita tidak boleh menyerah di tengah-tengah keadaan yang ada ini untuk tetap terus berpengharapan kepada Kristus Yesus? Karena Yesus adalah Sang Kreator. Kita bisa lihat
di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Dialah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya Yesus itu adalah sang kreator. Ya. Artinya Dia memotivasi orang. Yesus banyak merangkul orang. Yesus banyak menguatkan orang. Yesus banyak menggerakkan orang. Sehingga orang-orang memiliki daya dan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan mereka. Karena sungguh-sungguh Yesus itu adalah seorang kreator. Ya, yang memampukan banyak orang untuk bisa dapat melakukan sesuatu yang lebih besar. Contoh, Petrus, dia seorang penjala ikan, akhirnya dia menjadi penjala manusia. Itu hasil daripada sang kreator. Kreativitas dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang seharusnya itu yang akan menggugah anak muda untuk tetap terus bisa berkreasi, tetap terus berinovasi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Dan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tetap terus menunjukkan bahwa hidup berpengharapan di dalam Kristus Yesus akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, tentunya anak muda tidak kehilangan kreativitas di masa pandemik ini. Karena sebagai anak muda yang tetap hidup terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus, karena Dialah yang memampukan kita untuk tetap terus berkarya dalam hidup ini sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus sang kreator yang sudah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk menciptakan kita. Dia hendak memakai kita agar kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang diciptakannya itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biasanya sang kreator itu tidak di depan, dia di belakang. Dia memotivasi, dia menggerakkan, sehingga orang-orang bisa dapat mengambil keputusan untuk bisa dapat melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah rasa syukur, Gerakan Pemuda GPIB di usia yang ke-70 ini tentunya memampukan kita sebagai anak muda di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, mampu untuk berkreasi, berinovasi. Kreativitas kita tidak akan mandek, kreativitas kita tidak akan hilang. Karena kita percaya hidup berpengharapan di dalam Kristus Yesus akan membawa hidup dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada hari ini senantiasa membangun kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini. Karena hidup berpengharapan di dalam Kristus Yesus akan membawa berkat bagi kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Selamat bagi Gerakan Pemuda di usia yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara.
Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan kita bawa secara berantai yang akan dimulai oleh gerakan pemuda yang sudah ditunjuk untuk mengambil bagian dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab di tengah-tengah kerisauan kami, pergumulan kami, dan keputusasaan kami, Engkau hadir memberikan pengharapan, pertolongan, serta penyertaan di setiap waktu. Pada hari ini Tuhan, kami pemuda GPIB bersyukur karena kami berulang tahun yang ke-70 tahun. Begitu besar berkat yang Engkau berikan kepada kami sebagai pemuda, ya Yesus Bapa kami yang ada di surga. Berkatilah kehidupan kami selaku anak muda, pengharapan, dan berikan kami semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemuda. Dan jadikanlah kami sebagai pemuda yang tangguh dalam menghadapi segala hal. Kami berdoa untuk pemuda GPIB Shalom Jakarta, baik pengurus maupun anggota, terus pelihara dan tuntun kami selaku pemuda sebagai penerus. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa.
Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga sekarang ingin mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan, dan secara khusus gereja GPIB Shalom Jakarta, agar kiranya selalu terberkati dalam kegiatannya dan persekutuannya, terkhusus pelayanan yang tetap harus berjalan di tengah pandemi Corona. Ibadah harus diselenggarakan secara online selama pandemi ini. Walau dengan berbagai keterbatasan, tapi Engkau selalu berkati dan kuatkan Tuhan, agar kiranya Corona sekalipun tidak akan dapat menghalangi proses pembuatan video sampai pada hari di mana itu akan digunakan di hari Minggu Tuhan. Tuhan berkati Pendeta Aprianus Libat selaku KMJ dari GPIB Shalom. Tuhan berkati pelayanannya dan keluarganya. Tuhan berkati juga para majelis dan jajaran-jajaran pelayan gereja. Tuhan berkati juga pelkat-pelkat dari PA, PT, GP, sampai juga PKLU. Tuhan berkati selalu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pemerintahan di negeri tercinta ini, kami mohon Tuhan tolong setiap pekerjaan, mulai dari pemerintah pusat tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Khusus untuk kedamaian di negeri kami ini, Tuhan, biarlah tetap terjaga dan tetap tenang bagi oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah persatuan kami. Bersama kami jauhkan dalam nama Tuhan Yesus, semua itu tidak akan terjadi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan dan pemimpin-pemimpin kami, para tenaga medis, perawat, aparat keamanan, relawan, gugus tugas penanganan COVID-19, dan seluruh aspek yang dengan sekuat tenaga ikut memerangi pandemi ini, sertai dan berkati setiap upaya yang mereka lakukan dalam menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa bangsa kami, bangsa Indonesia, tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dengan situasi apapun kami tetap mengandalkan Engkau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur karena kami boleh merasakan bantuan kebutuhan sehari-hari yang diberikan melalui pemerintah dan orang-orang di sekitar kami. Sertai dan lindungilah mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Ya Yesus, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah, mereka yang dalam usia lanjut, yang dalam sakit dan perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau menjangkau mereka lewat doa-doa yang kami naikkan di hari ini. Kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rustiwi Harantum, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Binaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Lona Pesi, Ibu Sar Sahusilawane, Bapak Sarono, Ibu Sandra Langitan yang dalam perawatan di Rumah Sakit Pelni, juga Bapak Seril Parera yang juga saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam, Ibu Siahaya, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananta Boka, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Yudo Simangungsong, Nona Margaret Rolanda, saudara-saudara kami yang
saat ini juga dalam kelemahan secara fisik, yang dalam masa perawatan yang mereka jalani, kepadamu Tuhan, kami membawa mereka dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dengan jamahan-Mu Tuhan, lewat perawatan yang mereka jalani saat ini, kuasa-Mu Tuhan mengalir atasnya. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami dukung dalam doa sepekan ini. Keluarga Eli Bonara, keluarga Roland Hatu, keluarga Nyonya Sri Mahulete, keluarga Nyonya H. Langitan, keluarga Irene Sitania, dan keluarga Max Watimuri. Tuhan sertai pergumulan kehidupan keluarga kami ini. Tuhan kuatkan mereka dalam menjalani masa-masa COVID ini, agar mereka senantiasa hidup dalam pengharapan kepadamu ya Yesus Kristus, sehingga memungkinkan mereka tetap memiliki semangat, tetap memiliki sukacita di dalam hidup mereka. Apapun tantangan, cobaan, dan pergumulan yang mereka hadapi, kasih setiamu Tuhan jawabannya, bahwa Engkau tetap setia untuk selalu bersama-sama dengan kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini Tuhan memasuki tahun ajaran yang baru. Sekalipun saat ini kami masih dalam masa COVID-19 yang harus tetap mengikutinya dari rumah. Berikan semangat bagi anak-anak kami untuk memasuki tahun pelajaran yang baru. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu untuk tetap melakukan semuanya ini dengan iman dan percaya kepada Kristus Yesus. Terlebih anak-anak muda kami dalam masa pergaulan mereka, dalam cita-cita, dalam tugas pekerjaan, mereka yang masih mencari pekerjaan, mencari jodoh, teman hidup, dan segala sesuatu yang hari ini anak-anak muda kami gumuli dalam kehidupan di masa COVID ini, tidak membuat mereka kehilangan kreativitas dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah semangat dan pengharapan mereka memampukan mereka untuk tetap terus meraih apa yang mereka cita-citakan dalam masa muda ini. Tuhan Bapa di surga, kami juga menyerahkan keluarga besar Manorek yang atas duka yang mereka alami ketika Tuhan telah memanggil Bapak Vence Martinus Manorek pada tanggal 12 Juli yang lalu. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka senantiasa tetap terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam Engkau ada penghiburan yang sejati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, serta syukur yang kami alami dalam kehidupan kami sampai hari ini, atas kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan usia kelahiran, usia pernikahan, yang kami boleh alami lagi dalam sepekan ini. Atas kasih karunia-Mu ya Bapa di surga, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini boleh berulang tahun. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Cornelia Tumuyu yang tepat hari ini berhari ulang tahun, juga Nona Ruth Sevanya Malingkas pada hari ini juga boleh berulang tahun. Tuhan memberkati atas usia yang mereka miliki di hari ini. Juga saudara-saudara kami yang dalam sepekan
yang akan kami lalui, Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka dengan ketambahan usia. Karena itu kami nyerahkan Yolanda Mangiri, Bapak C.A. Lasamahu, Bapak Patrick Puturuhu, adik Deborah Sikar, Nyonya Yuliana Mengko, Saudara Pahala Sitompul, dan Daniela Sikar. Tuhan memberkati atas ketambahan usia yang mereka miliki dalam sepanjang minggu ini, agar mereka senantiasa tetap terus bersyukur kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kehidupan ini, umur ini, hanya daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, serta syukur kami kepadamu. Dan di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Betapa hatiku
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela seperti firman dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan duduk. Warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Dengan panduan secara daring atau online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta dalam jemaat kita lihat dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat
maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang akan dibacakan oleh Ketua Pelkat GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta, Saudari Natalia Winnie Pemba. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua, dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur, dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya. Melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial, tertua lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja, masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun, keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi, terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh. Untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan, tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta,
Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan. Terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi, guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Pengutusan dimanapun kita berada, mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat, optimisme dan kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan gerakan pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdurasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPGPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode GPIB ke-20, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando C. Laupati, Welma H. C. Pais, Vivianita Sadimun, Iren A. Inkiriwang, Geri E. Sagala, Donald J. Salakori, Kesha M. Mahwilete. Mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang menjaga persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karanya sanggup menembus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan
yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Untuk itu tetaplah setia, selalu ada di rumah, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.